Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita belajar tentang cPanel. cPanel adalah sebuah tools yang bisa digunakan untuk melakukan kontrol hosting, dan kita bisa menggunakan cPanel di VPS kita, dan saya sendiri sudah menyiapkan VPS dengan sistem operasi Alma Linux versi 8, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya pelajari tentang cPanel dan WHM. Dari cPanel ini saya khususkan untuk WHM-nya terlebih dahulu. Jadi saya akan membahas tentang WHM. Apa itu WHM? WHM adalah Web Host Management, atau sebuah sistem untuk mengontrol dari cPanel itu sendiri. Jadi banyak yang bertanya, dan saya sendiri sempat bertanya sendiri ya, apa bedanya WHM dan cPanel. Yang pertama adalah WHM ini halaman admin dari cPanel. Jadi cPanel bukannya adalah admin sendiri, dan kenapa WHM juga admin. Jadi ketika kita punya satu VPS, dan VPS itu ingin kita bagi beberapa klien, misalnya saya duplikat seperti ini. Nah, oke, coba kita sambungkan lagi. Nah, gini. Nah, jadi yang mengontrol adalah WHM. Jadi WHM bisa menambah cPanel kita. Misalnya ada 10 akun, yang melakukannya adalah WHM. Tetap yang dilakukan adalah di VPS. Satu VPS bisa dipecah untuk menjadi beberapa hosting. Jadi satu cPanel ini adalah satu hosting. Seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan WHM untuk mengatur dari cPanel atau hosting kita. Kurang lebih seperti itu. Dan berikutnya adalah di sini saya kasih tanda di port dari WHM, dia adalah menggunakan 2087, dan port di cPanel adalah 2083. Jadi kalian bisa mengakses login WHM dengan port seperti ini, dan cPanel dengan port seperti ini. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Kita langsung buka ke halaman WHM. Ini adalah WHM saya dengan IP yang seperti berikut ya. Mungkin saya kopikan dulu, dan saya paste dan ganti port ke 2083. Nah, di sini port 2083 udah masuk di bagian login cPanel yang biasanya teman-teman gunakan untuk hosting ya. Untuk login hosting sebagai akun hosting kalian biasanya seperti ini tampilannya. Kalau yang WHM dia berbeda. Saya logout dulu. Nah, dia seperti ini. Oke, saya udah kembali lagi ke halaman login WHM. Udah masuk ya nih sebagai admin. Di sini kalian udah bisa melihat di sini saya menggunakan Alma Linux ya, versi 87 standar KVM. Di sini versi cPanel saya. Dan di sini adalah versi yang cPanel login sebagai user. Oke, hal yang pertama kita pelajarin adalah kita bagaimana menambahkan sebuah user. Dan ketika kita scroll ke bawah, di sini banyak sekali menu di WHM. Dan ketika kita klik salah satu menu, di situ ada submenunya lagi. Karena banyak konfigurasi yang disediakan oleh WHM untuk mengatur VPS kita. Dan kalau kita scroll ke bawah di bagian sebelah kanan, tengah atau tengah ya. Di sini ada create new account. Nah, di sini bisa kita pakai untuk menambahkan akun baru di cPanel kita atau WHM kita. Atau di pencarian ini bisa kita tulis create user. Create new user. Oh, salah. Jadi di sebelah kiri kita bisa kita bisa klik pencarian, lalu kita tulis
create a new user account. Kita bisa pilih. Kemudian kita harus mengisi beberapa hal ya. Nama domain. Di sini saya menggunakan menggunakan dukunglinux.myid. Ini domainnya harus udah ada dan sudah dibeli. Ini hanya percobaan aja ya. Dan untuk password silakan menggunakan generator. Jadi generator kita klik ya. Jadi passwordnya akan otomatis muncul, dikasih opsi. Kalau misalnya ini passwordnya nggak cocok menurut kalian, bisa diklik generate sampai sekiranya cocok dan kita copy, disimpan di note atau di mana terserah kalian. Lalu tekan I have copy, this is in save page. Ya, jadi kita udah menyimpan password kita di tempat yang lain. Lalu kita use password, kita gunakan passwordnya. Berikutnya adalah kita menambahkan email. Jadi tambahkan email kalian sesuai dengan email ya, misalnya email @email.com. Nah, seperti ini. Kemudian package-nya atau paket dari si panel kita mau bikin apa gitu ya. Di sini udah saya bikin paket murah dan default dan standar dari si panelnya itu sendiri. Jadi paket ini bisa bermacam-macam, misalnya RAM-nya 1 GB atau disknya cuma 500 MB misalnya, seperti itu. Nanti kita bahas di tutorial berikutnya. Kita milih yang default aja, standar. Lalu kita create. Nah, proses pembuatan akun sudah selesai. Kita scroll ke bawah dan di sini udah dipastikan nggak ada error ya. Checklist hijau semua. Udah selesai, dan jika sudah kita klik di sini ya. Account function. Kita harus nyari list account. Oke, ternyata belum nemu. Di sini coba kita tulis saja. List account. Nah, di sini kita tulis ya list account. Di sini ada tulisan list account. Nah, di sini udah ada 2 akun yang tersedia. Nah, ini udah ada keterangannya ya. Di sini ada dukunglinux.myid dengan IP sekian, dan username-nya ini ya, passwordnya yang tadi. Kita login, coba login. Kita paste, kita login. Nah, hasilnya berhasil, sudah bisa login sebagai akun Dukung Linux ya, kalau nggak salah tadi. Oke, nah kita sudah mendapatkan akun si panel. Begitu proses dari pembuatan akun si panel menggunakan WHM. Kemudian kita ingin menghapus dari akun ini ya, misalnya Dukung Linux kita hapus. Kita klik plus di sini. Oke, kita bisa mengganti passwordnya ya. Passwordnya misalnya kita ubah, bisa langsung kita change password di sini. Kita klik change, atau emailnya kita ganti, ataukah kita suspend, atau kita matikan aksesnya, atau kita ganti IP address. Ini kurangin penyimpanan, change kota juga bisa dia. Jadi banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Oke, di sini kita klik modify akun. Nah, modify ini bisa kita ubah, misalnya bandwidth-nya unlimited, kita bisa ubah jadi berapa, kotanya bisa disesuaikan. Kita scroll ke bawah lagi. Oke, kita akan menghapus akun dari dukunglinux.myid. Kita bisa klik tanda plus di sini. Kemudian kita bisa klik terminate akun.
Nah, di sini ada instruksi ya, apakah kamu yakin menghapus akun ini, dan kemudian penghapusnya permanen. Di sini datanya akan hilang dan sistemnya. Oke, saya yes, remove ya. Oke, penghapusan berhasil dan kita masuk lagi ke list akun, dan akun dari Dukung Linux dia udah hilang. Oke, itu penjelasan singkat tentang penggunaan dari WHM untuk menambahkan akun cPanel ya sebagai hostingnya. Dan kita udah lihat di halaman editnya, dan kita juga udah mencoba menghapus dari akun yang sudah kita buat. Oke, terima kasih sudah menonton tutorial sampai selesai. Semoga bermanfaat.